Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi di channel YouTube Beta Yuwana. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan, dan saya selalu mendoakan teruntuk sahabat-sahabatku semuanya juga senantiasa diberikan kesehatan serta hidup yang penuh dengan keberkahan. Masih dalam rangka hunting Tosan Aji, jadi mumpung sedang cuti, jadi kita khususkan waktu cuti ini untuk selalu hunting Tosan Aji. Barangkali ada Tosan Aji yang menarik sehingga dapat kita gunakan sebagai sarana edukasi sekaligus pembelajaran bersama tentang keanekaragaman Tosan Aji serta keanekaragaman khasanah benda-benda pusaka di Nusantara ini. Nah, hari ini alhamdulillah kita mendapatkan 5 jenis pusaka. Jenisnya macam-macam ya. Ada keris, ada yang semacam badik. Nanti kita akan review satu-satu. Nah, kita ambil satu dulu yang lumayan istimewa, yang pertama. Jadi kita mendapatkan jenis pusaka seperti ini. Nah, dilihat dari warangkanya, ini warangkanya sudah nyandang ya. Artinya sudah lengkap, sudah jangkep, sudah layak koleksi. Layak koleksi dengan gaya warangka bergaya Ladrang Surakarta atau gaya Ladrang Solo. Cuman nanti masih memerlukan masih memerlukan perawatan, yaitu pada dedernya yang sudah pecah ini. Nah, dedernya sudah rusak, sudah pecah. Nanti bisa dilakukan penggantian atau mungkin bisa diservis lagi. Masih lengkap. Jadi warangkanya masih bagus, mendaknya juga mendak lamen. Cuma dedernya yang rusak, pecah. Kita lihat bilahnya. Nah, untuk bilah pusaka ini, bilahnya masih tebal, masih gagah. Nih. Nah, ini bukan kelengan ya, tetapi bekas minyak lama ataupun juga tar atau kemenyan. Jadi pusaka ini benar-benar masih pusaka lokasian, masih pusaka yang belum terjamah perawatan. Nah, nanti setelah pusaka ini dicuci atau dijamas, baru muncul pamornya sehingga kita bisa mulai membabarkan atau mereview pamornya. Kalau kita lihat dari ricikan atau dapur pusaka ini kalau menurut saya pribadi salah satu pusaka yang cukup langka. Nah, walaupun keris lurus, keris biasa, keris sederhana, tetapi bagi saya ini pusaka yang cukup langka. Nah, langkanya di mana? Kita perhatikan. Ini sekilas seperti keris berdapur tilam upih, di mana kerisnya lurus, ada pijetan, ada tikel alis. Tetapi yang unik di sini, keris ini memiliki salah satu ornamen yang berbeda, yaitu ada tingil. Saya dekatkan ya. Kemudian ada ini seperti greneng tetapi di bilahnya. Ini yang dinamakan rondo nunut. Nah, seperti kemarin sudah pernah kita ulas tentang perbedaan keris berdapur tilam upih dengan keris berdapur tilam sari. Dengan anatomi seperti ini, kemungkinan besar keris ini berdapur tilam sari. Karena selain ada pijetan dan tikel alis, juga ada tingilnya. Lumayan langka ya, keren ya. Keris berdapur tilam sari memang memiliki filosofi yang bagus sekali. Jadi seperti halnya keris tilam upih, di mana filosofinya lebih ke arah kedamaian, ketentraman rumah tangga, tetapi juga ada makna atau tambahan sifat filosofi di sini, yaitu untuk sandang, pangan, dan papan yang selalu tercukupi atau kecukupan. Artinya selain untuk keris keluarga juga merupakan pusaka kerezekian. Ini cocok ini cukup langka dan unik. Kerisnya juga masih gagah, tebal sekali. Nah ini, dan ini mohon maaf tidak saya maharkan.
Jadi karena baru hunting tadi, baru dapat, dan kelangkaan bilah seperti ini akan langsung masuk ke gudang pusaka untuk kita rawat dan kita jadikan sebagai sarana edukasi bersama. Jadi ngapunten, mohon maaf, tidak perlu di DM ya, tidak perlu di WA, ini masuk koleksi pribadi. Kemudian kita menginjak pusaka yang kedua. Oh, tidak menginjak, karena kalau menginjak itu kesannya kan kurang sopan. Jadi kita lanjut ke pusaka yang kedua. Cukup unik karena bentuknya seperti ini, kecil. Nah, ini benar-benar ageman karena bisa dibawa kemana-mana. Ukurannya yang hanya sejengkal tangan ini. Nah, kita lihat bilahnya. Wis, unik ya. Jadi ini seperti badik, tetapi looknya 1, 2, 3 jangkung ya. Jadi seperti badik tetapi looknya 3. Tidak ada metuk atau gonjo, jadi kemungkinan besar ini seperti pedang. Jenisnya seperti pedang kecil atau badik, tetapi memiliki pamor. Ini ada pamornya, kelihatan ya. Walaupun kotor masih ada noda karatnya. Ini masih ada noda karat, tetapi masih kelihatan ada pamornya. Ini pamor ceprit, jadi khas seperti Mojopahitan ya. Tetapi ini bukan keris, bukan tombak. Masuknya ke badik tetapi jangkung, look 3. Cukup unik ini pusakanya. Bagi yang ingin mengkoleksi pusaka seperti ini, bisa langsung japri atau DM ataupun WA ke nomor yang ada di deskripsi. Gak apa-apa, ini boleh untuk dimaharkan seperti itu. Keren ya. Kemudian pusaka yang ketiga. Nah, ini pusaka lokasian. Warangkanya masih butuh treatment. Tapi saya yakin jika warangka ini nanti akan digebek ulang atau dipoles ulang, nanti akan muncul pelet yang lumayan bagus. Kalau kita dekatkan aja udah kelihatan tuh ada peletnya, ada motifnya ya, ada gradasi warnanya. Nah, ini warangka bergaya Gayaman Yogyakarta, lengkap. Pendoknya sudah ada pendok buntonnya, kemudian ada mendak lawasan, dan dedernya ini deder gaya Yogyakarta. Bagus ya, masih ori lokasian tuh. Wah, keren. Semakin penasaran dengan bilahnya seperti apa. Kita buka dulu. Nah, ini bilah pusakanya. Wah, keren ini, istimewa. Kemungkinan besar ini berdapur jalak tilam. Jadi ada pijetannya, ada tikel alisnya. Nah, ini sekilas seperti jalak more ya, tetapi di ujung gonjonya tidak ada grenengnya. Ini lurus saja. Jadi kemungkinan besar ini masuknya ke jalak tilam. Yang menarik di bilah pusaka ini yaitu pamornya. Saya zoom ya, saya dekatkan ya. Itu. Pamornya sangat rapih dari bawah sampai ke atas. Nah, kita lihat sisi sebaliknya. Tuh. Wah, rapi sekali ya, bagus ya. Nah, ini walaupun ini warangan lama, tingkat kekotoran bilahnya masih bisa diselamatkan, artinya bisa kita treatment ulang dan kita minyaki. Karena ini pamornya istimewa, nanti coba akan kita minyaki dulu. Setelah itu kita akan review secara tersendiri ke bilah pusaka ini. Karena dugaan saya ini pamornya pamor Tirto Tumetes ya. Karena seperti air yang menetes dari atas ke bawah. Tetapi ini rapih banget tuh. Wah, keren. Ini jelas langsung masuk ke galeri atau ke gudang pusaka. Tidak akan saya maharkan ini, jadi biarlah menjadi koleksi saya. Jadi jangan di DM ya. Nanti akan kita review secara tersendiri terhadap bilah pusaka ini. Tuh. Pamornya rapih banget. Kemudian ada sekitar lingkar-lingkaran, pulau tirtonya itu lengkap. Wah, ini
pamor apa ya? Mungkin teman-teman tosan aji yang lain ada yang lebih paham jenis pamor seperti ini, bisa langsung di komen ya, di komentar ya. Nanti untuk saling melengkapi dan sebagai menambah wawasan kita bersama. Jenis pamor yang sangat rapi seperti ini. Wah, keren banget ini. Oke, kita simpan dahulu karena masih ada 2 bilah lagi yang akan kita review. Bilah keempat yang akan kita review ini pusakanya sangat tragis sekali karena kondisinya sangat apa adanya, kita dapatkan tanpa warangka. Seperti ini. Wah, kasihan ya. Tapi bagaimanapun ini adalah benda peninggalan leluhur tosan aji, artinya terbuat dari besi aji. Kemudian salah satu benda peninggalan budaya yang tetap harus kita rawat dan kita jaga kelestariannya. Secara anatomi ini dapurnya masuk ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Ada kembang kacang yang pogok, kemudian lambe gajahnya juga udah nggak kelihatan. Entah ini parung sari atau sengkelat, kita kurang tahu. Yang jelas ini kerisnya sebenarnya keris yang bagus, tetapi di bagian bawah ada beberapa anatomi yang hilang. Terutama gonjonya atau ganjanya juga sudah hilang. Peksinya tinggal 1 cm. Nah, jika rekan-rekan pecinta tosan aji ada yang pernah menemukan kondisi yang sama, pusaka seperti ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau saya biasanya tetap saya rawat, yaitu dengan cara bilah pusaka yang seperti ini. Ini kelihatan ya pamornya ya, ternyata ya. Ada pamor, ngulit semongkonya dan beras wutah. Sebenarnya bagus, ini keris bagus. Tuh, besi bahan pamornya juga mengkilap, ini bagus. Aslinya ini pusaka bagus, cuma kurang terawat dan banyak yang hilang karena rusak. Jadi biasanya kalau saya mendapatkan pusaka seperti ini, yang saya lakukan yaitu saya bersihkan dulu, saya cuci lagi. Jadi saya lakukan pencucian lagi, kemudian saya minyaki. Lantas karena peksinya ini sudah habis ya, artinya kan untuk diserumbung atau kita masukkan ke deder sudah agak susah. Jadi biarkan seperti ini saja, nanti kita simpan di kotak pusaka. Seperti itu. Yang penting kondisinya pusakanya bersih dulu, kemudian tetap kita minyaki, setelah itu kita simpan. Nah, ini keris yang sebenarnya keris yang elok sekali, looknya masih bagus, tetapi rusak di gonjol dan peksinya tinggal sekitar 1 cm. Gak apa-apa, tetap kita rawat, tetap kita lestarikan. Kita simpan dulu ya. Kemudian pusaka terakhir yang akan kita review di sini. Nah, ini warangkanya bergaya Gayaman Jogja. Kayunya iras ternyata ini. Wah, ini saya dekatkan ya. Saya dekatkan seperti ini. Ini dari warangka kayunya sampai ke gandarnya. Ini nggak sambungan, iras ya. Wah, ini istimewa. Saya malah baru tahu, baru ngeh itu. Tadinya saya kira ini sambungan, ternyata ini iras. Warangkanya iras. Wah, keren. Ukurannya juga tidak terlalu panjang. Makanya saya penasaran, nanti ini masuk ke bilah keris normal atau patrem. Saya ambil contoh yang tadi itu, pusaka ketiga yang kita review itu juga warangkanya kan warangka Gayaman Jogja. Kita bandingkan ya. Nah, ini kelihatan ya, ini ukuran keris normal, ini lebih kecil. Wah, makin penasaran ya, nanti pusaka di dalam ini seperti apa. Kita buka ya. Wah, keren. Ini kerisnya seperti ini. Ukurannya sejengkal tangan saya lebih sedikit. Jadi sekitar ukuran 22 sentian atau 24. Masuk kategori keris patrem. Nah, jadi keris yang kecil ya, patrem. Yang unik, yang menarik di sini dapur pusakanya. Jadi seperti ini, gandiknya itu tinggi sehingga pusaka ini masuk kategori keris berdapur Kebo Lajer atau Mahesa Lajer. Nah, yang menarik yaitu ada 2 hal. Pertama, gonjonya. Gonjonya ini. Nah, gonjonya ini ternyata iras.
gonjo iras. Kemudian yang kedua, condong lelehnya atau kemiringan bilah pusaka. Saya agak jauhkan dulu biar kelihatan ya. Nah, ini condong lelehnya atau kemiringannya ekstrim. Biasanya pusaka, taruhlah kita ambil garis lurus seperti ini, ke sini kan. Nah, ini ada kemiringan yang cukup ekstrim. Nah, condong leleh seperti ini biasanya pusaka diharapkan memiliki tuah atau filosofi ke arah kewibawaan yang lebih dominan. Nah, kembali lagi kita seperti melihat filosofi keris berdapur kebo lajer atau mahesa lajer. Jadi kebo itu atau kerbau itu melambangkan binatang yang kuat, binatang yang tidak ada capeknya, binatang yang penuh dengan ketekunan dan kerja keras. Lah, diharapkan si pemilik pusaka ini untuk mencapai tingkat kedudukan yang disegani banyak orang, kewibawaan yang bermanfaat untuk banyak orang, itu memerlukan kerja keras yang pantang menyerah. Ini filosofinya. Untuk pamornya itu sendiri, sebenarnya ada beberapa pamor yang masih kelihatan, cuma sudah tertutup dengan minyak yang sangat pekat di sini sehingga kelihatannya seperti kelengan. Tetapi kalau kita dekatkan kelihatan itu. Nah, ada pamornya. Nah, tinggal nanti kita bersihkan, kita lihat pamor aslinya seperti apa. Yang jelas ini pusaka ageman yang cukup lumayan oke juga ya sebagai piandel. Bahkan beberapa kisah pernah menceritakan bahwa keris berdapur kebo lajer ini juga dulunya banyak dimiliki oleh para pengusaha di bidang peternakan. Nah, untuk peternakan seperti punya sapi yang banyak atau unggas-unggas yang banyak, ini memiliki pusaka yang dapat digunakan untuk spirit, menguatkan keteguhan hati, menguatkan tekad untuk dapat lebih bekerja keras sehingga hasil ternaknya bisa maksimal. Keris berdapur kebo lajer gonjo iras. Nah, ini kita simpan dulu. Keren ini, warangkanya iras, gonjonya juga iras. Nah, sahabat Beta Yuana, demikian tentang review pusaka yang hari ini kita dapatkan. Ada 5 jenis pusaka. Semoga juga ikut memotivasi sahabat-sahabatku sekalian juga untuk terus mencintai dan merawat tosan aji. Jadi walaupun tosan ajinya ada yang buluk, ada yang kotor, ada yang rusak, bahkan ada yang hilang anatominya, itu tetap harus kita jaga dan kita rawat supaya benda-benda peninggalan leluhur tetap lestari, tetap dapat dinikmati oleh generasi-generasi setelah kita. Tetap jaga tosan aji, tetap lestari tosan aji. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.